Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan tafsir surat An-Nazi'at. Dan ingat, biasanya susunan surat itu mengandung hubungan atau korelasi antara satu surat dengan yang setelahnya. Sebagaimana dalam surat An-Naba, ya, Nabi Muhammad SAW membawa berita yang besar. Apa saja berita itu? An-Nubuwah, kemudian tentang tauhid, dan juga adanya hari kebangkitan, Yaumul Ba'ts. Tiga ini yang beliau bawa poin besarnya, yang manusia ketika itu saling berselisih. Ada yang beriman, ada yang kufur. Bisa dipahami? Sampai sini. Nah, kemudian surat Nazi'at ini datang menegaskan bahwasanya hari berbangkit itu hak dan benar adanya, sampai Allah bersumpah dengan beberapa malaikatnya. Tapi ternyata masih ada juga orang yang kufur, tidak mau beriman, tidak mau mengimani adanya Yaumul Ba'ts. Dan ini manusiawi. Nabi ketika ditolak, ya ada rasa sedih. Ya enggak? Atau misalkan punya sesuatu itu terus diungkapkan, katanya ditolak. Gimana perasaannya? Sama nih, misalkan Mbak beli robot, kata bapaknya ntar dong, belum punya duit. Padahal nggak ditolak nih, bilang cuma ntar doang. Sedih nggak? Ya, Ustadz juga pernah kecil dulu, nggak minta, nggak dikasih, nggak ada, ngambek, ya guling-guling, nangis-nangis, apalagi yang ditolak. Ya, manusiawi sekali. Nabi ada rasa sedih. Kemudian dihibur dengan kisahnya siapa? Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi siapa? Fir'aun. Selesai kemarin kita sampai ayat ke 26. Sampai Allah tutup, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam cerita tersebut, dalam tragedi tersebut, ya, dalika kembali ke peristiwa Nabi Musa dengan Fir'aun, ya, sebuah tragedi besar, sebuah kisah ya besar yang sampai hari ini ya terus ada kisahnya. Bahkan termasuk paling banyak cerita di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa, ya, dengan kaumnya, juga dengan siapa? Fir'aun. Kata Allah, inna fi dzalika la'ibrah, ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita petik. Tapi syaratnya untuk siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang mau atau yang memiliki rasa takut. Takut kepada Rabbnya, takut ya ketika berjumpa malah Allah murka kepadanya. Kemudian balik lagi sekarang, Allah ingin memberikan ibaratnya pendekatan pemahaman bahwasanya Yaumul Ba'ts itu hak. Ya, itu bukan satu ya buat-buatan saja, tidak. Allah Subhanahu wa taala ajak ibaratnya diskusi, mencerna bagaimana bahwasanya Yaumul Ba'ts itu adalah hak. Apa kata Allah? Kita lanjutkan. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian, itu orang-orang atau semua manusia, terkhusus lagi yang mengingkari Yaumul Ba'ts, asyaddu khalqan, asyad itu lebih dahsyat, lebih lebih besar misalnya penciptaannya, amis sama'u, ataukah langit. Diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mana yang paling besar, yang paling dahsyat
penciptaannya, tamyiz. Khalqan di situ tamyiz. Antara kita manusia dengan langit. Besar mana Hira? Langit. Ya. Betul. Tanpa diragukan lagi. Ya. Jadi sekali lagi dari ayat antum asyaddu khalqan, ibaratnya balik lagi ke cerita awal, ke kisah awal untuk menetapkan adanya yaumul ba'ts. Dan itu adalah hari yang besar, hari yang dahsyat, hari yang sangat menentukan nasibnya seorang hamba. Apakah ya masuk ke surganya Allah atau ke nerakanya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka diajak berpikir oleh Allah, apakah kalian lebih dahsyat penciptaannya ketimbang langit? Tanda tanya di situ. Ya. Sekarang kita ini kecil atau besar? Kecil sekali. Coba antum melihat ke atas itu langit. Apalagi yang pernah naik pesawat misalkan. Coba dia lihat dari jendela dibuka. Hah? Pernah Usama naik pesawat? Pernah ngeliat langit gak? Ya, hamparan awan begitu apa? Besarnya. Kira-kira mana yang lebih besar penciptaannya, lebih dahsyat penciptaannya? Dijelaskan oleh Allah, banaha. Makanya kalau baca ini kan, aantum asyaddu khalqan amis sama banaha. Ini lagi menjelaskan Allah. Banaha fi'il fa'il maf'ul. Pelaku ya, atau kata kerja, ada kata kerjanya, ada pelakunya, ada objeknya. Bana artinya membangun. Ya, bana ya beni, apa artinya? Membangun. Artinya dialah Allah yang membangunnya. Dialah Allah yang menciptakannya. Ha kembali ke as-sama. As-sama secara lafaz dihukumi muannas karena ada alif apa namanya? Mamdudah. Ya, setelah diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah jelaskan, banaha, dialah yang telah membangunnya. Dan Allah ketika berbicara bebas pakai domir apa saja. Ya, karena ada orang yang rusak akalnya, rusak fitrahnya. Ya, dia menolak uluhiyahnya Allah, dianggap itu tidak masuk akal karena Allah berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katanya Al-Qur'an kalamullah. Betul? Betul. Tapi kenapa Allah bilangnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Berarti apa artinya? Hah? Hanya kepadamu lah kami beribadah lah. Masa Allah beribadah kepada siapa? Gitu. Rusak. Makanya apa? Ketika Allah berbicara, mafhum terserah Allah mau pakai domir apa, mau pakai domir nahnu, mau pakai domir huwa, ya pakai domir ana, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, justru kitalah yang ditanya terhadap perbuatan kita. Ada orang-orang ateis kagak mau nyembah Allah ya karena kontradiksi kata dia. Katanya kita diajak untuk beribadahnya kepada Allah. Tapi Allah sendiri beribadah kata dia. Kan rusak apa ya? Rusak akalnya, rusak fitrahnya. Maka Allah katakan banaha, dialah Allah yang telah membangunnya. Bangun apa tuh? Langit. Ya, bahkan langit bukan hanya satu. Berapa lapis? 7. Masya Allah. Ya, yang kita hidup di bumi ini kecil, sedangkan yang besar ya mampu Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa tiang, tegak dia di atas kita. Jadi diajak berpikir. Ibaratnya kalau yang begini aja Allah mampu, apalagi membangkitkan kalian manusia yang lebih kecil. Paham ya? Misalkan manusia dikumpulkan dari pertama sampai akhir, ngumpul semua di muka bumi. Kira-kira masih ada space kosong nggak kira-kira? Masih ada ruang kosong nggak ya? Apalagi ini langit. Diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang bisa dia cerna ya, sesuatu yang bisa dia pikirkan gitu. Banaha, dialah Allah yang membangunnya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a artinya mengangkat. Dialah Allah mengangkat samkaha. Samka bermakna ya gilau, tebal. Atau tingginya. Bisa maknanya dua, ketebalannya dan tingginya dari bumi kemana? Ke langit.
Dalam beberapa riwayat disebutkan 500 tahun perjalanan, tinggi dan tebalnya. Walaupun yang berbicara Nabi itu hadisnya lemah, tapi ada asar dari Abdullah ibn Mas'ud. Jadi tebalnya langit dan tingginya dari sini, dari bumi kemana? Langit pertama, begitu juga seterusnya satu langit ke langit yang berikutnya. Berapa tahun perjalanan? 500 tahun perjalanan. Masya Allah, berapa tebal itu coba? Ada yang bisa bayangin? Hah? Misalkan orang kan jatuh nih dari gedung, kira-kira berapa detik dia? Mungkin jatuh misalkan dari gedung 20, lantai 20, jatuh ke bawah. Ada waktunya kan? Ada. Ya, ini perjalanan berapa tahun? 500 tahun. Kalau angkat tuh, ketinggiannya, ketebalannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira siapa yang mampu? Mufhum? Ada yang mampu manusia, makhluk? Nggak ada. Walaupun dia seorang apa? Nabi. Ya, maka sungguh bodoh kalau ada yang mengatakan ada wali yang terbang kemana? Ke langit. Terus dari langit turunin rantai emas. Wah. Terus ada yang bilang lomba, ini abangnya dulu. Kemudian adanya juga ikut, emang lu doang yang bisa? Oh juga ikut, set. Kata dia, kalau nggak saya tahan itu, waduh bisa tembus dia ke langit. Ini kan bodohnya dia terhadap apa? Rububiyahnya Allah ini. Padahal dalam masalah apa? Rububiyahnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, yang tidak ada manusia tahu berapa tebalnya, berapa tingginya. Ini dengan enaknya ngomong bisa terbang sampai kemana? Ke langit. Ada yang mengatakan nih wali ini ya sehari 70 kali bolak-balik mondar-mandir ke Sidratul Muntaha. Waduh. Ya kalah kata dia, Nabi mah cuma sekali. Ini berapa wali dia? 70 kali. Berarti lebih sakti ya katanya. Ini kan bodohnya nih terhadap apa? Ya tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam kebesaran makhluknya Allah. Langit ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dianggap satu yang ringan, satu yang enteng. Ya kayaknya mungkin kecilnya kebanyakan nonton film Dragon Ball kali ya. Kan bisa terbang dia ke atas. Ya, enggak taunya ketemu Tuhannya tapi Tuhannya aneh. Ya, dirusak fitrahnya dari kecil. Ya memang seru namanya anak kecil ngeliat berantem kan. Seru, tapi ternyata di dalamnya ya ada pengkikisan terhadap nilai-nilai akidah. Sampai dalam masalah rububiyah dirusak itu anak fitrahnya. Ya, bisa terbang kemana? Ke langit. Ya, pesawat canggih manapun belum ada yang pernah sampai. Roket paling canggih coba. Ya, belum ada yang sampai. Ini tangan kosong. Ya, jin aja ya nggak mampu langsung berundak-undak dia untuk mencuri berita. Ya, saking tingginya, saking tebalnya dia tidak mampu sana, akhirnya berundak-undak dia. Saling tahu tolong menolong. Ya, sehingga ketika dia mau mencuri dilempar oleh apa? Nujum bintang. Agar mereka jatuh, ya hancur. Mufhum ini akidah dasar nih ya. Yang harus dipahami bahwasanya Allah menciptakan langit begitu dahsyatnya, begitu besarnya, Allah angkat ketinggiannya, begitu juga tebalnya diangkat oleh Allah. Fasawwaha, maka Allah menyempurnakannya. Tidak ada cacat, tidak ada yang bolong itu langit, tidak ada yang tumpang tindih, yang ini lebih tinggi, yang ini lebih naik, rata semuanya. Karena sawa bisa bermakna juga rata, bisa bermakna menyempurnakan. Jadi langitnya Allah bikin rata, bagus, tidak ada yang bolong. Ya kalau atmosfer mungkin bolong, karena mungkin kena efek rubah kaca, akhirnya ada yang apa tuh? Bolong. Tapi kalau melihat langit nggak ada yang apa namanya itu bolong atau panjang sebelah dan seterusnya. Betul-betul Allah sempurnakan penciptaan langit tersebut. Ya, ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang makhluk paling besar ini atau yang besar gitu. Karena makhluk yang paling besar adalah arsy. Ya, ini langit segini aja besarnya masih kalah besarnya dengan apa? Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Karena arsy itu makhluk tertinggi dan terbesar.
di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, bisa dibayangkan nggak? Susah nih bayangin otaknya. Tapi begitulah keagungan Allah Subhanahu wa taala, akal ini tidak sanggup untuk menalarnya, akal ini tidak sanggup untuk membayangkannya. Betapa apa? Besarnya, betapa dahsyatnya. Kita kecil doang, terus mau sombong, mau menyekutukan Allah, terus malah minta juga kepada makhluk yang lemah, yang kecil. Wong dia aja butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan rusak ini namanya. Ya, bisa dipahami ya. Tapi banyak kalau ngobrol masalah udzur bil jahal itu, kalau dia mau lihat dari dalil secara lengkap, ya mafhum, tetap aja keadaannya begitu orang-orang musyrik, ya walaupun mereka bodoh tetap namanya bab penamaan tidak lepas ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Paham nih ayat keberapa tadi? 28. Rafa'a mengangkat, samkaha itu tebalnya dan ketinggiannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasawaha, kemudian Allah sempurnakannya. Tidak ada cacat sedikit pun. Beda manusia ngecor, ya misalkan ada yang panjang sebelah, ada yang tebal sebelah, ya ada yang nggak kena. Itu manusia. Dan juga paling berapa tingginya? Ya paling 4 meter, 5 meter. Gedung tertinggi sekarang berapa coba? Ada 1 kilo. Ya, karena Cina mau bikin gedung apa? Tingginya 1000 meter. Berarti berapa kilo? 1. Tinggi kilo? Tinggi. Paling tingginya juga tiangnya doang banyak. Tapi sampai gedung semuanya belum ada. Paling tinggi itu pun ditambah sama banyak tiang-tiangnya, towernya itu. Ya, mungkin pencakar langitnya kalau mereka bilang sebagai penangkal petirnya dan seterusnya. Tapi kalau sampai belum ada. Dan itu masih kecil kalau dia naik lagi terus misalkan ke atas. Kecil sekali. Sedangkan Allah ya Maha Agung, Maha Besar, menciptakan langit yang begitu besar. Bukan hanya 1. Karena langit berapa lapis? 7. Ya, kira-kira siapa yang menahannya itu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngurusnya? Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya Rabb kita, Rabbul Alamin. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan dialah Allah aghtasha itu menutup, menyelimuti lailaha malamnya sehingga jadi gelap. Ya, begitu luasnya nih bumi, ya ternyata jadi gelap. Siapa yang menutupnya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya yang menutupnya. Wa akhraja duhaha, dan dia juga Allah mengeluarkan duha, cahayanya. Ya, cahaya di waktu pagi, waktu duha. Ini semuanya Allah yang ngatur. Ada yang bisa ngatur, misalkan PLN ngatur gitu, gelap terangnya. Paling berapa daerahnya luasnya? Enggak semua ini misalkan dari Sabang sampai Merauke cuma 1 titik. Enggak ada. Di sini aja di Tangerang aja ada berapa titik gardu. Ya, enggak mungkin langsung apa? Sepulau Jawa gitu ada pencetannya tek mati semuanya. Ya ada. Ya, ada gardu-gardunya dia. Tahu tanya orang PLN itu berapa meter atau berapa jaraknya itu per gardu. Ada jaraknya. Sedangkan ini apa? Dari mana ke mana Allah Subhanahu wa taala tutup. Ya, bahkan kalau misalkan dunianya itu bulat kata beberapa orang, ya, kan hampir setengahnya itu. Luas atau kecil setengahnya bumi? Luas. Ya, gampang langsung satu waktu set. Gelap semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Ini yang mengaturnya Allah, yang mengurusnya Allah Subhanahu wa taala. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan juga bumi setelah itu dahaha, Allah hamparkan. Nah, di sini ada silang pendapat mana dulu penciptaan langit atau bumi. Ada silang pendapat. Maka yang rajih Allah alam, ya pertama yang diciptakan adalah bumi. Mafhum? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Baru yang ketiga balik lagi untuk menghamparkan bumi dan nanti mengeluarkan air dan tumbuhannya. Jadi yang pertama kali adalah penciptaan apa? Bumi. Kemudian baru apa? Langit.
Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali lagi menciptakan atau yang mempersiapkan bumi. Dahaha itu dihamparkan. Nah, ini salah satu dalil yang mengatakan bumi itu hamparan. Berarti bumi itu bukan apa? Bukan bulan, tapi apa? Hamparan. Karena dahaha itu ngampar itu. Kayak karpet nih atau ini itu namanya apa? Dahaha, dihamparkan. Tapi ya tidak menambah iman, tidak juga mengurangi iman. Ya, kalau antum tahu bumi bulat atau datar. Ya, karena iman kita tidak diikat dengan apa? Harus tahu bumi datar atau bulat. Ya, sebagaimana iman kita tidak diikat duluan mana manusia sama dinosaurus misalnya. Pada ribut ngurusin siapa? Dinosaurus. Siapa? Usama dinosaurus. Tahu nggak apa dinosaurus? Ayam ya? Karena ada yang bilang itu ayam. Tapi ayam zaman apa? Zaman bala. Ya makanya dia larinya kayak ayam begini. Oh ya, itu kena konspirasi dan seterusnya. Ya intinya kalau memang dia ada fosilnya ada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuknya seperti apa ya sudah kita tidak tahu ilmunya. Ya, jangan langsung ta'amuk berdalam-dalam mencari tahu duluan mana antara Nabi Adam dengan apa ini dan seterusnya. Karena iman kita tidak diikat dengan hal tersebut. Ya, ada orang ributnya sampai betul-betul dahsyat antara yang mengatakan bumi bulat dengan bumi apa? Datar. Ya, kata dia zaman dulu bumi itu peta itu semuanya apa? Benar. Kemudian baru tahun sekian dibuatlah globe. Globe apa tuh? Bulat. Bulat itu maksudnya kayak bola itu yang antum tendang, itu bulat. Ya, ketika dikatakan datar ya bukan berarti datar gini. Ya, al-muhim di situ lapangan walaupun dia luas juga tetap ketika luas itu kan hampar dia. Tetap dia apa? Terhamparkan, dia bisa jalan di sana. Ya, dia bisa bertani di sana, dia bisa bercocok tanam di sana. Ya, itu pun apa? Dihamparkan, tanahnya luas, membentang. Jadi sekali lagi, ya memang terjadi selang pendapat, tapi yang rajih pertama kali penciptaannya apa? Bumi. Kemudian apa? Langit. Ya, kemudian baru balik lagi untuk menyempurnakan kondisi apa? Bumi. Allah a'lam bishawab. Karena diciptakan dalam 6 ayam, 6 ayam. Ada yang mengatakan 6 masa, ada yang mengatakan 6 hari. Ya sesuai zahirnya 6 hari. Dan Allah maha mampu. Ya, padahal Allah bisa jadi menciptakan itu sekejap mata, jadi bisa mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Tapi tidak seperti itu hikmah Allah menuntut. Ya, dalam perbuatannya Allah kita juga bisa memetik pelajaran. Ternyata untuk membuat sesuatu perlu apa? Proses, bertahap. Ini bikin musola nisa udah berapa bulan tuh jalan? Ya, 6 bulan kan ya ada. Ya, apa? Perlu sabar. Antum belajar. Ada 1 hari kali duduk, sekali duduk jadi Syekhul Islam. Wah, itu di mana majelis Anda mau ikut itu? Ya, sekali duduk langsung dapat sertifikat. Ya, ilmunya seperti Syekhul Islam. Mungkin dikasih pil kali, dikasih tablet nih minum nih. Ya. Kebanyakan nonton Doraemon kan. Oh, ini kalau mau pinter minumnya ini nih. Nanti pinter matematik. Pokoknya matematik jenis apa juga. Yang penting minumnya ini aja. Ya, dari kecil kita sudah dijajah dengan film-film yang merusak apa? Tidak. Ya. Kalau dulu kecilnya sudah kadung lewat, ya biarkan. Tapi kalau sekarang udah ngerti, udah ngaji, masih nonton Naruto, masih nonton One Piece, aduh, ini bikin rusak nanti. Ya, karena antum ini apa yang antum lihat, apa yang antum baca, apa yang antum saksikan, apa yang masuk itu akan terbentuk karakter antum nanti. Disebabkan apa? Pergaulan, apa yang antum lihat, apa yang antum baca, ya itu nanti akan nampak pada ya zahirnya dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, masa katanya ustadz, katanya dai, tapi nontonnya apa? One Piece. Katanya One Piece membawa Islam. Waduh, dari mana ceritanya One Piece membawa Islam? Ya, dia jalan ke sana, sedang mencari al-haq yang hakiki, keadilan yang hakiki.
dan kehadiran hakiki adalah apa? Islam. Ya, enggak gambarkan sedikit pun, tidak mewakilkan sedikit pun film-film tersebut tentang Islam. Bahkan yang ada merusak. Ya, bahkan yang ada apa? Merusak. Masa iya kapal bisa terbang, bisa berlayar di atas langit? Ya, sampai dia menemukan air di atas langit. Karena memang betul di atas langit ada air nanti. Dan itu dikabarkan di agama-agama yang lain, agama samawi. Tapi apakah sekarang makul kapal yang ada di dunia bisa pindah terbang berlayar kemana? Nah, ini yang pernah ingat ya, dulu Sona pernah nonton. Dulu lagi SMP kalau nggak salah. Ini kan rusak. Ya, ini apa? Akidah-akidah yang merusak, bahkan dalam hal rububiyah. Ada orang tangannya panjang. Ini kalau bukan jin siapa ini? Kira-kira bisa panjang tangannya? Nggak bisa kan? Hah? Bisa nggak? Kalau jin mungkin saja. Ya, karena memang dia diberikan kemampuan hal tersebut. Ya, jadi anak kecil itu terinspirasi, udah otaknya sudah tertanam. Bahwasanya saya mau jadi Bobo Boy, saya mau jadi Upin Ipin, mau jadi Nobita. Nah, ini dirusak apanya? Fitrahnya dirusak, akalnya. Nasallallahu ya. Wassalamualaikum. Paham ya? Kemudian akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan dari ha kembali ke bumi. Ma'aha airnya, itu mata air. Jadi dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi prosesnya penciptaan bumi, kemudian penciptaan langit, kemudian balik lagi penciptaan atau penyempurnaan bumi, dihamparkan oleh Allah dan dikeluarkan airnya. Mata air. Kemudian apa? Wa mar'aha. Mar'a itu benih, biji yang akan jadi tumbuhan, ya tanaman, baik itu rumput maupun buah-buahan. Ya, disinilah titiknya. Ketika Allah tadi mentakrir, menetapkan adanya yaumul ba'ats, sekarang yang tadinya nggak ada, langit nggak ada, bumi nggak ada, Allah ciptakan bumi, mati dia. Tapi Allah keluarkan namanya airnya. Dari air ini akhirnya tumbuhlah rumput, tumbuh apa lagi? Buah. Ya. Itu kan gambaran kecil apa namanya? Hari berbangkit. Yang tadinya kita mati nih di alam barzah, dikubur, kemudian dibangkitkan, muncul dia. Nah, itu prosesnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala apa? Berikan pendekatan pemahaman. Atau memang dia nggak menyaksikan hal ini, tapi Allah juga maha rahmah, Allah perlihatkan kembali. Misalkan biji saja, kira-kira biji salak itu kayak apa kerasnya? Kerasnya kayak apa biji salak? Coba pala antum lemparin pakai biji salak, benjol nggak? Kira-kira yang sekeras itu, ya menurut kita itu mati atau hidup? Nah, mati. Tapi kita tanam, mungkin kena air dan seterusnya, sinar matahari, akhirnya muncul apa? Benih, muncul tunas, muncul kecambah, jadi pohon besar berbuah. Dan itu kan kita saksikan sendiri. Ya, padi apa biji padi kan itu? Kira-kira apa sih kalau kita buka, kita potek, isinya apa? Kan mati ya. Tapi ketika ditanam, disiram, dirawat, tumbuh apa? Cambah. Besar, dia menghasilkan bulir-bulir yang bisa kita nikmati apanya? Hasilnya. Ya, seperti itu juga nanti apa? Yaumul qiyamah, yaumul ba'ats. Dan itu bukan perkara ya apa namanya? Dongeng saja. Sebagaimana ahli filsafat mengatakan Muhammad itu cuma cerita dongeng aja dia. Buayan aja dia. Ya, ini karena kufurnya dia kepada yaumul ba'ats, akhirnya mendustakan dan seterusnya. Paham ya? Jadi kita diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yaumul ba'ats, hari berbangkit itu hak. Ya, dan apa yang Allah kabarkan pasti hak. Ya, sebagaimana misalkan Allah kabarkan kita tentang umat-umat terdahulu yang disiksa dan masih ada sampai sekarang buktinya. Seperti kaumnya Nabi Lut. Ya, siksaannya apa? Diangkat tanah.
ke atas. Kemudian diapain? Balikan. Kemudian ditimpahkan lagi dari atas. Ya, dengan api atau batu panas. Ya, sampai sekarang masih ada asarnya. Ya, orang membatu di situ. Ada yang teriak, ada yang mukanya kesakitan, ada yang mulutnya mangap saking sakitnya. Ya, itu tanda-tanda. Ya, ada, kita bisa lihat. Kalau antum belum pernah datang ke sana, cari aja di Google. Ada tuh. Apa namanya? Kota Pompei. Nanti bisa dicek. Ya, betul ya, Pompei. Ya, pernah lihat? Iya. Mafhum, dimanfaatin aja yang ada. Atau misalkan ada kaumnya Nabi Saleh ya, yang bikin bangunan-bangunan besar itu, yang dari gunung dipahat, kemudian diazab oleh Allah. Masih ada sekarang bangunannya? Masih ada. Ya, yang begitu besar bangunannya, gunung dipahat begitu indahnya, begitu presisinya. Ya, Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dan banyak lagi kisah-kisah. Fir'aun diawetkan, sampai sekarang masih ada? Masih. Janji Allah memang diawetkan sampai yaumul kiamat dia. Supaya tadi bisa mengambil apa? Pelajaran. Dan itu semua hak Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an memang kejadian. Begitu juga sesuatu yang mungkin dia belum terjadi hari ini, pasti juga sama haknya. Nggak mungkin yang ini hak, yang ini batin, nggak bisa. Atau dia percaya yang ini karena ada buktinya dia bisa lihat dengan mata kepala, yang ini belum pernah lihat. Nggak gitu konsepnya. Ketika apa yang Allah kabarkan itu hak, maka yang lainnya juga adalah apa? Hak. Nggak perlu dia harus bisa fisika, bisa biologi untuk membuktikan itu. Karena dulu anak pernah kuliah, ya datang guru fisika. Dia guru fisika tapi setelnya setel wasit. Wasitnya wasit tinju lagi. Ya. Ngajarin apa? Fisika. Wah, keren kan? Orang takjub sama dia. Pakaiannya pakaian kaos bulu tangkis, pakai celana olahraga, kaosnya sepatu apa? Skate. Tapi ngajarin apa? Fisika. Wah, jarang-jarang kan ini. Ya. Seru lagi dia. Pas dia bilang, setelah saya belajar fisika, waduh, saya baru tahu ternyata amal kita ya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Waduh, gara-gara apa bisa yakin? Gara-gara ilmu fisika. Alasannya apa? Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu adalah apa? Energi. Waduh. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Jadi setiap apa yang sudah terlontar dari lisan itu berupa energi. Dan energi tidak bisa dimusnahkan kata dia. Berarti ngawang-awang kata dia. Nanti di yaumul kiamah tinggal diambil nih ucapanmu. Karena energi tidak bisa dimusnahkan kata dia. Ya, padahal dia makhluk juga. Masa makhluk kekal? Ya. Siapa yang membuat kekal? Ya Allah SWT. Masa dia mengkalkan dirinya sendiri kan? Udah satu sisi dia rusak membawa dalil fisika, satu sisi tadi juga nggak percaya, kemudian baru percaya setelah belajar apa? Fisika. Ya tuh pangkatnya bodoh-bodoh banget itu buat pangkat sudah. Udah lemes sana dengar dia, udah malas anak kuliah. Yes. Kuliah cuma 3 bulan, udah keluar aja deh. Ya, pokoknya setiap dia ulangan Anda nggak pernah belajar udah. Soalnya udah susah lagi. Selesai. Ya. Maaf. Nggak mutu lah ibaratnya. Bisa dipahami ya? Nggak membuat iman kita itu bertambah, tidak membuat takwa kita bertambah, makin keras hati. Ya, makanya bismillah biidznillah taala, ya dengan pertolongan Allah tinggalkan saja. Ya, dengan berharap Allah akan gantikan yang lebih indah, yang lebih bagus. Alhamdulillah Allah kabulkan. Keluar dari apa? Kuliah. Padahal dulu ada yang nasihatin, ngapain lu keluar? Ini kita lagi bagus-bagusnya nih kuliah. Waduh, karena kita orang pertama yang akan bikin program. Wah. Jadi anak ngambilnya telekomunikasi. Apa itu jurusannya? Bikin program. Tahu bikin program? Hah? Itu yang apa namanya aplikasi-aplikasi yang antum download itu. Nah, itu program. Ya, ada bahasa programnya. 000100 banyak gitulah bahasa programnya. Antum kumpulkan data, kemudian tulis bahasa program. Nanti di enter misalkan jadi enggak. Kalau enggak jadi berarti ada yang salah datanya. Ya,
Sama aja misalkan antum mungkin belajar nahu, itu kan juga program. Antum program catat di mana? Di hati antum. Kalau misalkan ada fiil yang maklum, maka dia perlu apa? Fa'il. Kalau fa'ilnya mufrad berarti harokatnya ini. Kalau fa'ilnya jamak mudzakkar salim berarti harokatnya ini. Terus antum klik, kok nggak jadi? Nanti ada yang salah nih. Pas antum baca, kok nggak bisa baca? Harokatnya doma, fathah atau kasrah? Berarti ada yang salah programnya. Jangan ilmunya yang disalahin. Antumnya yang nyusun datanya nggak bagus. Ya, dan itu mulai tertanam memang di dalam benak anak ketika belajar apa di pondok. Al-muhim apa? Ya, ini semua adalah dalil bahwasanya yaumul ba'ats adalah yaumul yang hak. Terlanjutkan, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung arsaha Allah tancapkan di mana? Di bumi tadi, supaya buminya tidak goyang, supaya buminya kokoh. Ya. Al-muhim gunung ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Jadi prosesnya begitu. Ciptakan dulu hamparan bumi, mafhum, kemudian ciptakan langit, balik lagi untuk menyempurnakan kondisi ya al-ard tadi, dikasih air, kemudian tumbuh apa? Rerumputan, ya ada buah dan seterusnya, kemudian ditancapkan apa? Gunung, mata'al lakum wa li'an'amikum. Mata sebagai benda yang berharga atau barang yang berharga yang bisa diambil manfaatnya untuk kalian dan hewan-hewan ternak kalian. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa makan dari ya tumbuhan atau bisa makan bayam, apa namanya? Kangkung, ya dipetik tuh kangkungnya. Ntar tua nggak enak. Apa lagi? Ada tumbuhan bisa makan apel, ya buah-buahan masya Allah melimpah. Ya enak kan? Enak. Ada duren, nggak suka duren, payah nggak suka duren. Ada jambu, ya jambu kristal. Apalagi buah-buahan yang enak. Ada semangka, ya, ada melon, ada apa lagi? Sama apel, ada pepaya, nanas. Wah, masya Allah melimpah ruah. Anggur, itu bisa kita manfaatkan. Begitu juga hewan ternaknya, kambing, sapi bisa makan rumput. Ya, dia makan menghasilkan susu, kulitnya bisa diambil, dagingnya bisa dimakan. Jadi dunia ini memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa? Manusia tadi. Hibah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan itu. Ya, makanya hukum asal yang ada di muka bumi itu mubah, kecuali apa yang dilarang. Jadi kalau antum ke hutan, buah apa nih? Maka hukum asal pertama kali adalah mubah. Ternyata habis dimakan mabok. Ya, berarti emang dia ya mudarat gitu. Tapi misalkan nggak tahu, maka hukum asalnya adalah mubah. Itu. Ya, hewan-hewannya juga hukum asalnya mubah, kecuali apa yang dilarang. Seperti bertaring, hewan yang menjijikan, ya dan seterusnya. Tapi selain itu dibolehkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat maksudnya apa? Ketika tadi bumi itu kosongan, kemudian dikasih air, muncullah rumput kehidupan. Ya, yang itu bisa membuat kita jadi mata. Mata itu nikmat, berlezat gitu. Itu mata. Ya, mata itu sesuatu yang berharga yang kita bisa menikmati hal tersebut. Maka begitu juga nanti yaumul qiyamah, ketika dia dibangkitkan, yang tadinya mati dibangkitkan seperti kecambah, kemudian apa? Dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ada sungai yang mengalir. Bahkan isinya susu, apa lagi? Madu, apa lagi? Khamar. Masya Allah. Sungai itu, tapi isinya itu. Ya, dan jangan dibayangkan susunya seperti susu yang ada di mana? Di dunia. Namanya saja sama, tapi hakikatnya berbeda. Ada buah-buahan, anggur, inab, rumman, apa rumman? Delima. Ya, dan buah-buahan lain yang mereka inginkan dikasih oleh Allah sebagai mata. Mata itu ya sesuatu yang bisa dia nikmati. Ya, ini gambaran Allah ya kasih pendekatan pemahaman. Begitu juga yaumul qiyamah, yaumul ba'ats adalah hak.
Ya, bisa dipahami ya ceritanya ya. Dari surat An-Naba, kemudian di An-Nazi'at Allah bersumpah dengan malaikatnya menetapkan yaumul qiyamah itu, ya yaumul ba'ats itu adalah hak. Ada yang mengingkarinya. Sedih dong Nabi Muhammad SAW. Tapi dihibur dengan kisahnya siapa? Musa bersama siapa? Fir'aun. Kemudian balik lagi. A'antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian lebih dahsyat penciptaannya ketimbang langit? Baru Allah cerita lagi, ciptakan langit, ciptakan bumi, diisi bumi, ya. Kemudian dia bisa mengambil manfaat dari situ. Nah, itu gambaran kecil yang adanya nanti yaumul ba'ats seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita petik. Semoga bisa dipahami, ya, menjadi pelajaran buat kita bahwasanya hidup ini sebentar, ya, tidak akan bertahan lama. Anggap umur antum 100, tetap ujungnya adalah mati. Anggap dikasih 1000, mati juga. Ya, kaumnya Nabi Nuh memang dulu panjang-panjang umurnya. Ada yang 950 tahun. Lama atau lama? Ya, bahkan kalau antum baca kisahnya Salman Al-Farisi, dia dapati masa Yahudi, dapat masa Nasara. Ada yang bilang umurnya 350 tahun. Umurnya 350 tahun. Allah a'lam bishawab. Ya, tapi ujungnya apa? Mati. Ya, begitu juga kita tidak akan kekal, ya, kita, apalagi misalkan ada videonya, ya, ditonton 100 tahun yang akan datang, itulah orang-orang yang sudah mati semua. Antum lihat sejarah Indonesia tahun 1900 berapa? Orangnya hidup, jalan, ya, nggak taunya itulah orang-orang yang sudah apa? Berada di dalam tanah. Begitu juga kita. Mungkin hari ini, ya, ada gambarnya, ada videonya, itulah, ya, orang-orang yang mati. Kalau dilihat nanti mungkin 100 tahun yang akan datang. Maka bagaimana dia mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita belajar tafsir. Sekali lagi, biar lembut hati kita, biar lunak hati kita, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhol, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau mau lengkap, baca Bidayah wan Nihayah punya Ibnu Katsir. Ya, bagaimana proses penciptaan langit dan bumi. Nah, ini secara singkat saja. Ya, pengen sih baca sejarah, ya, Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, tapi memang berat bahasanya. Tapi semoga Allah mudahkan, ya. Nanti ada waktu kita baca-baca apa? Kisah seru-seru di Bidayah wan Nihayah itu seru-seru kisahnya. Ya. Makanya semangat baca kitabnya, biar, ya, kitab-kitab ulama tuh yang diterjemahkan bahasa Indonesia belum ada, berapa setengahnya belum ada. Ya, 10%-nya juga mungkin belum ada. Padahal itu adalah jendela ilmu. Ya, makanya harus bisa baca kitab. Baca kitabnya para ulama. Ya. Bismillah, tawakal ala Allah. Semoga Allah berikan kita at-taufiq. Cukup? Ya udah, kalau gitu kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.